Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Dedi Agustinus. Saya adalah mahasiswa program studi S3 Ilmu Pendidikan di Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait paradigma penelitian poststrukturalisme. Nah, saat kita mengambil jenjang pendidikan, terutama S3, topik penelitian yang akan kita kaji utamanya pasti menyangkut aspek filosofis, artinya penggalian pengetahuan dan ilmu yang kita kaji pasti sampai unsur terdalamnya. Nah, tentu saja pengetahuan terkait paradigma penelitian akan sangat membantu sekali. Untuk itu, mari kita ikuti bersama paparan materinya. Kita akan mulai presentasi kita tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini kita lihat aspek penelitian kualitatif dan kuantitatif dari segi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan paradigma tentu ada perbedaannya. Nah, di aspek ontologi, yaitu terkait dengan natural reality-nya. Nah, di kuantitatif ini tentu bersifat objektif. Nah, yang diteliti itu biasanya bersifat simular atau tunggal, objek tunggal. Nah, di kualitatif, nah ini ontologisnya ini natural reality-nya tentu bersifat subjektif. Nah, objeknya ini bisa meluas tergantung apa yang dilihat atau diobservasi oleh peneliti ketika sudah sampai di lapangan. Nah, kemudian di kajian epistemologi atau hubungan peneliti dengan objek, tentu di kuantitatif ini hubungan peneliti dengan objeknya bersifat independen. Sedangkan penelitian kualitatif ada interaksi antara subjek dengan objek penelitian. Kemudian di aksiologinya yang kuantitatif ini bersifat bebas nilai, sedangkan di kualitatif tidak bebas nilai, atau peneliti dengan sumber data itu terikat dengan nilai-nilai. Nah, berikutnya paradigma penelitian. Yang kuantitatif ini paradigmanya adalah positivistik. Nah, kualitatif ini ada tiga, ada post-positivistik, ada kritis, dan konstruktivistik. Nah, topik pembicaraan kita kesempatan kali ini adalah terkait dengan paradigma poststrukturalisme. Nah, paradigma ini banyak digunakan tentu dalam penelitian kualitatif, utamanya adalah penelitian bidang kajian sosial. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang perkembangan penelitian sosial. Nah, di awal perkembangan penelitian sosial ini pengetahuan didasarkan pada pengamatan empiris semata. Kemudian penelitian sosial ini mendapatkan pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan alam, sehingga penelitian sosial ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, sehingga hasil-hasil penelitiannya ini adalah bersifat empiris, objektif, matematis, dan terukur, serta hasil-hasil penelitiannya dapat digeneralisasi. Kemudian seiring perkembangan ilmu, penelitian sosial ini mempunyai paradigma baru. Hal ini tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai objek dan subjek dalam penelitian sosial tentu memiliki nilai-nilai yang terikat di dalamnya, sehingga ada kecenderungan sekarang ini
penelitian sosial dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sekarang muncul pertanyaan di benak kita, apa paradigma penelitian? Nah, paradigma penelitian itu adalah cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Untuk apa sebenarnya kita memahami paradigma penelitian ini? Nah, paradigma penelitian ini nanti membuat kita memahami perbedaan cara pandang dan asumsi terkait dengan cara maupun metode penelitian yang nanti kita gunakan. Tentang jenis metodologi penelitian berdasarkan paradigma. Kita mengenal paradigma penelitian sosial, yaitu paradigma klasik dan paradigma baru. Yang termasuk paradigma klasik ini adalah paradigma positivistik dan paradigma post-positivistik. Nah, di paradigma klasik ini kita mengetahui beberapa aliran filsafat, misalnya behaviorisme, kemudian setting penelitiannya bisa teori belajar sosial, struktural, fungsional, dan lain sebagainya. Kemudian di paradigma baru kita mengenal paradigma kritis dan konstruktivis. Nah, yang kritis ini terdiri dari neo-marxisme, feminisme, materialisme, penelitian partisipatif, yang di dalamnya topik pembahasan kita hari ini yaitu post-strukturalisme. Kemudian yang konstruktivis ini ada beberapa metodologi penelitian, fenomenologi, hermeneutik, interaksi simbolik maupun konstruksi realitas. Nah, selanjutnya kita bahas dimensi paradigma post-strukturalisme. Nah, dimensinya ini terdiri dari dimensi ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi. Nah, dalam paradigma post-strukturalisme ini, ketika kita berbicara tentang aspek ontologi, yaitu tentang realitas, nah, paradigma post-strukturalisme menganggap realitas itu adalah bersifat semu atau virtual reality karena telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Atau dengan lain, realitas ini sudah terpengaruh atau merupakan produk dari kekuasaan. Selanjutnya, dari epistemologi atau hubungan antara peneliti dengan yang diteliti. Hubungan peneliti dengan yang diteliti selalu dijembatani nilai tertentu. Nah, pemahaman suatu realitas ini merupakan value mediated finding atau penemuan berdasarkan nilai. Kemudian dari aspek metodologi, yaitu tentang asumsi bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Ini dalam post-strukturalisme itu mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multi-level analisis yang bisa dilakukan melalui penempatan sebagai aktivis atau partisipan dalam proses transformasi sosial. Lalu bagaimana dalam segi aksiologinya, yaitu asumsi tentang posisi nilai etika dan moral pilihan peneliti. Nah, ini hubungan peneliti dengan yang diteliti itu akan selalu terikat oleh nilai etika dan moral. Mengingat antara subjek dan objek yang diteliti ini sama-sama makhluk sosial dan sama-sama tinggal dalam interaksi sosial. Jadi dapat kita rangkum, paradigma post-strukturalisme adalah aliran pemikiran yang menentang adanya struktur yang tetap dan berlaku secara universal, layaknya pada paradigma strukturalisme. Apa contoh aplikasi dari paradigma post-strukturalisme ini? Misalnya dalam bidang bahasa, nah ini kita mengenal adanya lang atau sistematika atau aturan-aturan berbahasa yang berlaku secara umum, jadi strukturnya tetap. Tetapi di sisi lain juga ada paro dan dialek-dialek yang berbeda, sehingga ini menunjukkan bahwa struktur itu tidak bersifat tetap. Begitupun di musik. Di musik kita mengenal ada harmoni standar dengan set alat musik yang
sudah berlaku secara umum. Di sisi lain, kita juga mengenal musik kontemporer dengan set alat dan harmoni yang berbeda. Tentu ini menandakan bahwa tidak ada struktur yang tetap. Nah, berikutnya kita akan berhadapan dengan tokoh-tokoh yang termasuk dalam paradigma post-strukturalisme ini. Nah, ini ada tokohnya Michel Foucault, Jacques Derrida, kemudian Roland Barthes, dan Habermas. Dari beberapa ahli aliran post-strukturalisme, kita akan fokus membahas tentang epistemologi post-strukturalisme dari Foucault. Nah, di sini ada bagian-bagian dari pemikiran Foucault dan konsep penting dalam epistemologinya Foucault. Foucault memandang bahwa tidak ada kebenaran tunggal, karena kebenaran itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sejarah. Kemudian Foucault juga menganggap budaya yang dijadikan sebagai objek penelitian itu adalah hasil dari kekuasaan. Kemudian Foucault juga memandang dalam sejarah yang paling penting itu adalah kekacauan. Nah, di sini maksudnya Foucault adalah ketika kita meneliti sesuatu di masa lampau, nah, sesuatu yang terjadi di masa lampau tentu dipengaruhi oleh kekuasaan, dipengaruhi oleh unsur budaya dan nilai-nilai yang lain, sehingga kita harus menciptakan suatu kekacauan di sana. Yang dimaksud kekacauan itu mampu menyingkap rencana dan keadaan yang telah ada, dan kekacauan tersebut akan berujung pada kekuasaan dan tampak sebagai kekuatan mayoritas. Jadi sebagai peneliti kita harus bisa jeli melihat fakta-fakta sejarah dan bisa melihat dari berbagai segi, tidak hanya fokus pada fenomena-fenomena yang tampak di permukaan. Kemudian sebagai seorang peneliti, Foucault juga berpikir bahwa dari pemikiran post-strukturalisme ini memproklamasikan kematian subjek atau the death of subject, atau yang dikenal juga dengan decentering of the subject. Nah, subjek di sini bukan agen bebas, melainkan entitas yang tercipta oleh kekuasaan, sejarah, dan kebudayaan. Jadi kita sebagai peneliti juga tidak bisa lepas dari kekuasaan sejarah dan kebudayaan. Nah, itu pemikiran-pemikiran dari Foucault. Kemudian di sini agar semakin bisa mengerti alur pemikiran Foucault, ada beberapa istilah yang digunakan dalam teorinya Foucault ini. Pertama ada epistema. Nah, epistema yang kita cari dalam penelitian itu bukan yang muncul di permukaan peradaban, tetapi apa yang tersembunyi atau apa yang tersembunyi di baliknya yang gelap dan rapat serta dalam. Itu yang berusaha kita gali kalau kita melakukan penelitian, khususnya penelitian tentang budaya. Kemudian terkait dengan wacana atau diskursus. Nah, wacana atau diskursus itu selalu melahirkan diskontinuitas. Nah, diskontinuitas itu adalah patahan, ambang, keretakan, atau rupture dalam menciptakan peradaban baru. Nah, kemudian Foucault juga memunculkan istilah arkeologi. Ya, arkeologi ini artinya adalah ilmu pengetahuan yang melalui penjajakan masa lampau. Nah, ini arkeologi ini digunakan untuk mengungkap latar belakang wacana masa lampau maupun wacana yang sudah beredar dalam masyarakat. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada epistema lama yang berusaha kita lihat dalam penelitian budaya misalnya. Nah, epistema lama ini kemudian kita juga mencari ada wacana diskursus apa yang terkait dengan epistema lama ini. Nah, kemudian dari wacana atau diskursus itu tentu akan melahirkan diskontinuitas. Nah,
melahirkan patahan, ambang, keretakan atau rupture. Nah, kemudian dari diskontinuitas ini lahirlah epistema baru. Jadi dalam penelitian versi Foucault ini kita harus bisa menuntaskan skema ini, bisa menjelaskan secara gamblang dari epistema lama sampai epistema yang baru. Untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan epistema, wacana atau diskursus dan arkeologi, berikut disajikan penelitian diskursus tokoh Arjuna dalam legitimasi Raja-Raja Mataram oleh Sulistiono tahun 2015. Nah, kita mengetahui bahwa tokoh Arjuna ini memiliki nilai-nilai kultus, mitologi maupun ideologi. Nah, nilai-nilai ini dimanfaatkan oleh Sultan Agung dan Raja-Raja Mataram serta penerusnya ini untuk menciptakan hegemoni di tengah masyarakat, yaitu dengan motif untuk melanggengkan kekuasaan. Kebetulan juga dulu saat Kerajaan Mataram ini ada beberapa daerah yang belum tunduk, terutama daerah-daerah bekas Kerajaan Pajang. Nah, sehingga diciptakanlah suatu diskursus tokoh Arjuna ini. Nah, diskursus tokoh Arjuna ini juga dibantu oleh para agen kuasa pengetahuan, wayang, dalang, serta penonton-penonton setia wayang pada zaman tersebut. Mengapa tokoh Arjuna ini dipilih? Nah, tokoh Arjuna ini menggambarkan seorang pria ideal, memiliki paras yang rupawan, kemudian juga pandai menggunakan senjata, ahli berperang, serta memiliki bela negara yang tinggi. Nah, diskursus dari tokoh Arjuna ini kemudian menyebar secara luas di masyarakat. Kemudian apa implikasinya dari diskursus tokoh Arjuna ini? Nah, diskursus tokoh Arjuna ini kemudian diterima secara luas pada kehidupan orang Jawa sampai sekarang, sehingga nilai-nilai Arjuna ini ada atau diimplikasikan dalam nilai-nilai sikap, pikiran, perilaku yang dapat diterima oleh orang Jawa. Jadi menurut Foucault, kebenaran dari epistema, paradigma, ideologi itu sesuai dengan wacana yang dibentuk oleh bisa otoritas intelektual, dalam hal ini adalah para ilmuwan, bisa politisi, sesuai dengan ideologi elit maupun pemerintah, yang dalam hal ini akan menciptakan suatu power, atau Foucault menyebutnya dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini dijadikan alat ampuh untuk menaklukkan. Nah, jadi Foucault mengambil kesimpulan pengetahuan itu adalah ekspresi atau kehendak berkuasa. Sama seperti contoh yang tadi terkait dengan penggunaan diskursus Arjuna untuk meningkatkan hegemoni dari Raja-Raja Mataram di tengah-tengah masyarakat Jawa. Atau contoh lain, baru-baru ini kita dilanda oleh COVID-19. Jadi di tahun 2020 itu kita bisa menyebut sebagai epistema dari COVID-19. Nah, epistema dari COVID-19 ini tentu dibangun oleh para ilmuwan melalui wacana-wacana vaksin yang efektif, misalnya untuk mencegah atau mengobati COVID-19. Begitupun ada peran pemerintah di sana untuk mengedukasi masyarakat bagaimana agar mau atau bersedia menggunakan vaksin, sehingga produk atau kebijakan penggunaan vaksin ini sekarang memiliki nilai kuasa. Nah, nilai kuasa ini kan bisa tercipta dari pengetahuan tadi. Nah, kemudian pengetahuan ini tentang vaksin COVID-19 ini itu dikatakan oleh Foucault sebagai ekspresi kehendak berkuasa. Nah, ilustrasinya secara sederhana seperti itu. Jadi, aplikasi arkeologi pengetahuan Foucault
ini nanti akan digunakan dalam bidang-bidang penelitian sebagai berikut. Misalnya kajian seni drama, kajian seni tari, kajian seni musik, kajian seni rupa, atau kajian budaya tangible maupun intangible lainnya, sepanjang kajian-kajian ini menyangkut unsur proses sejarah perubahan waktu. Jadi, jika terkait dengan kajian proses sejarah perubahan waktu, aplikasi arkeologi pengetahuan Foucault ini tentu bisa kita gunakan sebagai metodologi penelitiannya. Sebagai penutup, berikut saya tampilkan contoh penelitian arkeologi pengetahuan Foucault, yaitu tentang arkeologi pemikiran relief Ramayana, Candi Prambanan pada 4 selang kurun waktu, yaitu dari tahun 856 Masehi sampai 1988 Masehi. Nah, ini dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama masa Hindu dari tahun 856 Masehi sampai tahun 1478 Masehi. Nah, di sini masyarakat menganggap epik Ramayana yang mengajarkan nilai moral dan religi bagi pengikut dan masyarakat pada saat itu. Kemudian saat masa Islam tahun 1478 Masehi sampai 1817 Masehi ini mengalami perubahan epistema. Yakni Ramayana adalah kisah seorang raja, yaitu manusia biasa yang keturunan Nabi Adam, sehingga tidak perlu disembah maupun dipuja. Nah, pada zaman masa kolonial tahun 1817 Masehi sampai 1945, relief Ramayana Candi Prambanan sendiri ini berfungsi sebagai objek penelitian. Nanti yang dikaji secara rasional maupun empiris. Kemudian dijadikan sebagai cenderamata maupun sarana diplomasi antar negara. Saat masa kemerdekaan dari selang tahun 1945 sampai 1988 Masehi, nah, relief Ramayana ini berfungsi untuk tempat atau sarana pertunjukan sendera tari. Digunakan sebagai cagar budaya, sebagai bahan lukisan atau patung oleh para pengrajin. Tokoh Ramayana sendiri ini dijadikan nama institusi, nama lembaga maupun nama jalan. Dan yang masih terasa sampai sekarang adalah ajaran atau nilai luhur dari kisah Ramayana tersebut masih dipedomani oleh masyarakat. Demikian penyampaian materi saya terkait paradigma penelitian poststrukturalisme. Sampai jumpa pada topik-topik materi selanjutnya. Dah.